Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jumpa lagi di Catur Unggas Channel. Salam sejahtera untuk teman-teman semua. Salam ternak, salam sukses. Oke, di video kali ini kita akan bahas tentang pakan, dimana pakan ini biasanya dipakai oleh para peternak, terutama untuk peternak entok itu memakai bahan pakan ini ya teman-teman. Dan perlu diketahui untuk efeknya seperti apa untuk pakan tersebut, dan juga apakah aman untuk diberikan ke entok, terutama untuk anakan ya. Oke, sebelum kita bahas, untuk teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Catur Unggas, bisa subscribe dulu, like, dan juga tombol lonceng untuk notifikasi video-video terbaru dari Catur Unggas Channel. Oke, jangan di skip, ikuti terus di Catur Unggas Channel. Oke, di video kali ini Catur Unggas memberikan informasi ini karena banyak sekali pertanyaan dari teman-teman. Ada yang menggunakan bahan pakan yaitu pur babi ya. Untuk pur babi itu apakah aman diberikan ke anakan entok ya. Jadi di sini akan saya berikan informasi tentang kandungannya. Pertama, tentang kandungan proteinnya itu berapa persen ya, apakah lebih tinggi dari pur ayam. Terus yang kedua, untuk pemberian pakan pur babi ke entok atau unggas ya, itu apakah nanti bisa mempengaruhi nilai halal atau haramnya dari hasilnya, itu istilahnya panenan dari unggasnya yang diberi pakan pur babi. Nah, di sini Catur Unggas berikan informasi ini, sudah saya cari untuk informasinya, jadi bisa dipakai untuk teman-teman yang lain, jadi biar tidak gagal paham dan juga bisa memahami apakah ini bagus, apakah ada efeknya. Nanti akan saya berikan informasinya. Kita akan lihat kandungan protein dari pur babi teman-teman, dan ini udah ada ya. Untuk pakan konsentrat unggas dan babi dapat mengandung MBM dengan kadar protein 50-60% dan tingkat kecernaan lebih 82%. Jadi bisa disimpulkan kalau untuk pur ayam itu kandungannya ya kurang lebih 20% ke atas ya, itu sekitar 23% untuk kandungan pur ayam. Dan ini bisa disimpulkan kalau pur babi ini mengandung kandungan protein yang cukup tinggi teman-teman, jadi 50-60%, itu berapa kali lipatnya dari pur ayam ya. Dan ini masuk akal. Ada yang mengeluhkan kalau untuk pemberian pur babi ke anakan itu bisa juga berakibat fatal, ada yang mengalami kematian massal untuk anakan. Memang untuk pur babi ini bagus untuk pembesaran ya teman-teman, karena lebih cepat gemuk ya. Ada yang mengatakan ini lebih cepat gemuk. Dan untuk harganya sendiri memang saya kemarin udah tahu ya untuk harganya, walaupun Catur Unggas nggak pernah pakai pur ini ya, tapi kemarin pas saya beli pakan ternak itu ada yang membeli ya, dan harganya 2 kilo 23.000, berarti 1 kilonya tuh sekitar 11,5 ya teman-teman ya, 11.500. jadi itu lebih tinggi harganya dibandingkan dengan pur ayam, karena pur ayam sendiri kalau saya beli eceran tuh kalau 1 kilonya 8.500 ya, pur 511 yang nomor 2. Kalau beli agak banyak itu sekitar 8.000 lah ya, jadi jauh beda harganya dengan pur babi ya. Pur babi ini intinya untuk penggemukan ya, mungkin yang khusus untuk penggemukan ada yang memakai pur babi ini ya, tidak hanya entok, unggas lain seperti ayam juga ada juga yang memakai bahan pur yang satu ini. Namanya pur babi, apakah ini haram? Jadi kemarin ada pertanyaan juga. Nah, di sini kita lihat ya, untuk pelet babi apakah haram, maka semua produk turunan juga menjadi haram. Penggunaan bahan dari babi ini dengan sengaja sebagai bahan untuk pakan ternak jelas dilarang dalam kaidah syariah ya, karena termasuk dalam kategori intifa atau pemanfaatan babi atau bahan atau barang yang dilarang dan diharamkan dalam Islam. Ini
istilahnya memang untuk pernyataan ini wajar ya, karena untuk pemberian pakan babi itu kita juga nggak tahu apakah itu terbuat dari bahan dari babi sendiri. Jadi maksudnya gini, untuk bahan pakan pur ini didapat dari tulang ya, ada juga yang dari tulang, ada yang tepung ikan, ada yang campuran bungkil kayak gitu. Cuman dari bahan proteinnya itu bisa juga dari tulang, teman-teman. Nah, takutnya tulang ini juga dipakai itu didapatkan dari bahan babi ya, atau tulang babi gitu, teman-teman. Jadi untuk yang beragama Islam, alangkah baiknya untuk menggunakan bahan yang lebih aman ya. Jadi ini untuk yang Islam ya, teman-teman ya. Jadi bukan bermaksud untuk mengkaitkan dengan agama, tapi ini memang larangan untuk agama Islam untuk mengkonsumsi hewan babi. Kalau untuk non Islam itu boleh memakan hewan babi gitu, teman-teman. Jadi intinya kalau teman-teman ingin memakai yang bahan wajar, itu bisa khusus untuk unggas, karena untuk entok ini kategori unggas ya. Kalau pur babi itu memang digunakan untuk babi ya, teman-teman ya, untuk penggemukan, karena babi sendiri itu bisa teman-teman lihat untuk posturnya juga gemuk-gemuk ya kalau di peternakan ya. Jadi alangkah baiknya teman-teman harus tahu dulu untuk penggunaan bahan satu ini, dan takutnya nanti juga ada efeknya seperti yang pernah saya tahu dari teman. Ada yang anakan entoknya tuh diberi pakan ini dan ternyata mengalami kematian ya. Kemungkinan ini karena kadar proteinnya cukup tinggi, jadi kebanyakan atau gimana, ataukah untuk bahan ini, pakan pur babi ini bahannya juga dari bahan-bahan yang berbeda dengan pakan pur unggas pada umumnya ya, teman-teman ya. Untuk yang di video ini bukan pur babi ya, teman-teman ya, ini pur unggas biasa, pur 511 yang biasa catur unggas pakai, jadi nggak pakai pur babi ya di catur unggas ya. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman, bisa langsung di kolom komentar aja, atau komentar lain, pendapat lain bisa langsung ketik aja di kolom komentar di bawah ini ya, jadi kita bisa share. Ada yang menyarankan kemarin untuk memakai pur yang satu ini, cuman saya sendiri masih ragu ya. Jadi setelah tahu seperti ini, saya juga menambah pengalaman, teman-teman. Juga bisa menambah pengalaman teman-teman yang mungkin masih belum tahu dan belum paham. Jadi tergantung peternaknya, ada juga yang memang memakai pur ini supaya cepat panen untuk anakannya atau entoknya yang paling tepat, karena dijual konsumsi ya. Tapi kalau untuk calon indukan itu tadi saya katakan, untuk calon indukan sebaiknya jangan memakai pur ini ya, pakai pur yang untuk unggas aja, atau memakai konsentrat ya. Takutnya nanti efeknya itu malah over untuk berat badannya dan bisa mempengaruhi produksi telur atau produktivitas ketika indukan itu memulai untuk produksi telur ya. Jadi terlalu tertutup lemak, jadi untuk produksi dari pejantan dan betina itu susah jadi atau susah berhasil. Oke teman-teman, mungkin itu saja informasi kali ini, dan semoga informasi dari Catur Unggas Channel bermanfaat. Jangan lupa subscribe, karena subscribe kalian adalah satu partisipasi untuk mendukung para pecinta unggas seperti Catur Unggas Channel. Like apabila kalian suka dengan video ini, tombol lonceng untuk notifikasi video-video terbaru dari Catur Unggas Channel, dan share ke teman-teman yang lain agar informasi dari Catur Unggas Channel tidak hanya sampai di kalian saja.
Dan untuk teman-teman yang berminat untuk pembelian entok jumbo dan juga telur vertil entok jumbo, bisa DM langsung di Instagram Catur Unggas, dan jangan lupa untuk follow Instagram Catur Unggas. Semoga kita semua diberikan kesehatan, keselamatan, panjang umur, kelancaran rezeki, serta perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Oke, cukup sekian, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time.